Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan kita kumpul di sini bersama orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang sering sholat, yang sering puasa Ramadan, puasa sunnah, sholat sunnah, zikir kepada Allah Ta'ala. Kita ini ngumpul setiap kita punya kelebihan di mata Allah satu dengan yang lainnya, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan kita melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga kita menjadi sesuatu kumpulan yang dilengkapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu salat jamaah sangat dianjurkan sekali, walaupun orang-orang yang hadir dalam salat jamaah enggak ada yang khusyuk dari awal sampai akhir, imamnya enggak khusyuk dari awal dari takbir sampai salam. Makmumnya enggak ada yang khusyuk dari takbir sampai salam, semua salat mereka diterima Allah. Kenapa? Karena ngumpulnya mereka dalam satu tempat. Jamaahnya mereka, dan kita pun begini mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kumpul dalam majelis seperti ini, maka yang satu mengambil keberkahan yang lain. Ya. Saya pernah cerita di majelis yang duluan bagaimana seseorang soleh memberikan pengaruh besar terhadap mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebuah semangka. Ada seorang di zaman dahulu, seorang salaf solehin bernama Bishrul Hafi. Ini Bishrul Hafi ini ceritanya beliau menjadi seorang yang sangat alim, sangat soleh dan seorang sufi. Diagungkan namanya sampai di saat kita ini. Sebabnya dulu beliau orang kaya. Setiap hari pesta pora. Setiap hari pesta pora. Mabuk-mabukan, anggil para wanita-wanita penghibur ke rumahnya. Di rumahnya pun dijaga dengan satpam, orang kaya besar, Al-Bishr Al-Hafi. Lalu satu saat lewat di depan rumahnya seorang wali. Lalu mendengar hingar-bingar dari rumah orang ini, rumah Imam Bishr Al-Hafi dulunya sebelum bertobat. Ada suara berisik pesta pora di dalam. Dia tanya kepada, di dekat di penjaganya, satpamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, silakan. Ini pemilik rumah ini orang merdeka apa orang budak? Satpamnya marah betul. Kurang ajar ente dalam bahasa kita. Ini pemilik rumah ini orang merdeka, bapaknya merdeka, kakeknya merdeka, buyutnya merdeka. Dikatakan budak ini penghinaan. Marah. Dimarah-marahin oleh satpam, kedengaran suara marahnya ini satpam sampai ke dalam rumah, ke tuan rumah. Tuan rumahnya keluar. Ini Bishr Al-Hafi. Ini si orang wali ini, seorang soleh ini ketika dibilang ini rumah punya orang merdeka, bapaknya merdeka, kakeknya merdeka, buyutnya merdeka. Kata orang soleh ini, oh pantas kalau dia orang merdeka, saya kira orang budak. Maka di jalan tinggalkan. Tuan rumah turun karena ada ribut-ribut di bawah. Kan ada apa? Enggak ada tuan, tadi ada orang kagak bener. Nggak pengen tahu kenapa tadi ribut-ribut. Ini ada orang tanya, ini rumah orang merdeka apa rumah orang budak? Lalu jawabmu apa? Kok saya bilang ini rumah orang merdeka, bapaknya merdeka, kakeknya merdeka, buyutnya orang merdeka. Enggak ada yang budak. Keturunannya. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, oh pantas. Ternyata punya orang merdeka, bukan budak. Ucapan itu terlontar dari lidah orang soleh, hati bersih, bersambung kepada Allah, turun hidayah. Ucapan itu ketika terdengar oleh sahibul bait Al-Bishr Al-Hafi, langsung kemudian diingat dengan Allah Ta'ala. Karena orang merdeka berarti bebas, apa aja dilakukan, gak peduli. Tapi budak, kita budak semuanya. Abdullah artinya hamba Allah, budak Allah, pelayan Allah. Ketika nyambung pikirannya ke situ, datang hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, demi Allah aku adalah budak, aku bukan orang merdeka. Mana orang tadi? Kesana Tuhan. Dia pergi susul orang tersebut, bahkan sampai terburu-burunya sendalnya tidak dikenakan. Kemudian ditemui orang yang tadi, lalu dia berguru kepada wali tadi, orang-orang saleh tadi. Maka dinamakan Bishr Al-Hafi, karena Al-Hafi artinya orang yang enggak pakai sendal, telapak kaki. Ini Imam Bishr Al-Hafi.
setelah menjadi seorang wali soleh dan dimuliakan Allah, datang ke suatu pasar. Ngapain? Seperti orang yang lain datang ke suatu pasar, lihat-lihat barang. Ada tukang buah dideketin. Dipegang buah semangka oleh beliau. Dipegang. Setelah dipegang, karena beliau ini orang yang disegani dan dimuliakan, ketika beliau ke pasar orang pada ngeliatin. Imam Busyrul Hafi ke pasar. Dia pegang semangka, lalu diurungkan niatnya ditaruh lagi. Pergi. Imam Busyrul Hafi meninggalkan pasar tadi, toko tadi. Orang-orang yang lain ketika melihat itu semangka dipegang oleh imam, oleh seorang soleh yang dimuliakan Allah, maka mereka pun menyerbu toko ini dan memperebutkan semangka tadi mau dibeli. Maka dilelang semangka, ada yang menawar sekian, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi. Satu semangka jadi mahal banget. Kenapa? Karena dipegang oleh seorang yang alim soleh. Mereka ingin keberkahannya. Di lain tempat ada sekelompok orang sedang bermaksiat kepada Allah. Mereka foya-foya. Lalu mereka bersepakat, salah satunya pergi ke pasar beli makanan, nih duit, kumpulin duit. Ngapain nih? Mau nurusin maksiatnya. Ambil ke pasar mau cari hal-hal yang bisa menyokong maksiat mereka di situ. Pergi utusannya ke pasar. Sampai di pasar bingung ngelihat ini toko ramai banget. Ada apa nih? Ada apa? Cari kabar. Ternyata mereka nawar semangka. Nawar semangka mahal betul, ditawar sama ini, sama itu, sama ini. Akhirnya karena dia punya duit banyak dari teman-teman yang dikumpulkan tadi, maka dia yang paling berani nawar semangka itu dengan harga yang termahal. Semua uang temannya itu dibelikan untuk satu semangka. Karena dia penasaran ini semangka. Sampai diperebutkan orang begitu sepasar. Ketika dia tahu ini imam pernah dipegang oleh Busyrul Hafi, bawa pulang ke tempat teman-temannya pada nongkrong, pada nungguin, pada duduk-duduk di sana. Lalu mana makanannya, mana yang barang yang kita inginkan? Ini. La ilaha illallah, ente duit sebanyak itu ente beli satu semangka. Mau ngapain dengan semangka ini? Satu doang. Kita beramai-ramai banyak. Maksud kita bukan ini, kita duduk. Jangan salah, ini semangka punya cerita. Apa ceritanya? Ini semangka dipegang oleh Busyrul Hafi di pasar, lalu semua orang yang di pasar berebutan mau beli. Aku keluarkan semua uang kalian, aku beli semangka ini karena begitu istimewanya. Busyrul Hafi, iya, itu orang soleh, seorang wali yang sangat dimuliakan Allah. Ya udah deh, kita belah makan. Mulai mereka hatinya bergerak ketika mereka belah semangka itu untuk dimakan. Lalu ketika mereka mulai membelahnya dan membagikan satu-satu, satu di antara mereka berkata, ketika memakannya, satu di antara mereka berkata, ini seorang masih hidup di dunia dimuliakan Allah begini semangka sampai mahal gara-gara dipegang. Sedangkan kita sekarang duduk bermaksiat sama Allah Ta'ala, kita nggak tahu di dunia pun kita nggak dimuliakan, apalagi di akhirat nanti. Ayo kita tobat sama Allah Ta'ala, kita cari orang itu. Maka mereka pun bangun setelah minum semangka. Kata ulama, ketika masuk semangka itu ke dalam perut mereka, maka masuk hidayah dalam hati mereka. Pergi cari Imam Busyrul Hafi, maka mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena cuma gara-gara makan semangka yang dipegang oleh Imam Busyrul Hafi. Itu hubungan dan kaitan dengan para ulama. Lihat kejadian Kahfi di dalam surat Al-Kahfi. Anjing yang najis, anjing najis, najisnya mughaladzah. Kalau kita kesentuh najisnya, masa kita harus cuci, bersihkan dengan 7 kali cucian. Salah satunya kita campur dengan debu, nggak bisa dengan yang lain, harus dengan debu, nggak bisa 6, nggak bisa 5, harus 7. Karena beratnya itu najis. Tapi ini anjing ketika bersama dengan para solihin ashabul kahfi yang berjumlah 7 atau 8 orang di dalam gua tersebut tidur selama 309 tahun, Allah Ta'ala muliakan, anjing pun masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ulama beda pendapat, ini anjing udah najis, tadinya najis apa emang disucikan Allah waktu dari lahir. Beda pendapat ulama, ada yang bilang tadinya najis sama dengan najis yang lain, dengan anjing yang lain, tapi ketika masuk dalam surga Allah sucikan najisnya sehingga masuk dalam surga tanpa ada najis.
Yang lain mengatakan enggak, najis ashabul kahfi diciptakan Allah suci tanpa najis mughalladhah seperti anjing-anjing yang lain. Berkahnya siapa? Berkah duduk dengan para ulama dan salihin. Dan kita duduk di sini setiap malam Kamis, setiap di malam Rebo, pengajian malam Rebo, duduk bersama para ulama salihin. Kalaupun seandainya enggak ada ulama salihin lalu kita kaji bareng-bareng kitab, kita kaji bareng-bareng ilmu, maka keberkahan itu ilmu dan kitab sudah menyebar di antara kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia, muliakan kita di alamul akhirat, dan semua yang hadir di sini dimuliakan Allah dan yang mendengar dimuliakan Allah, diwafatkan dalam husnul khatimah. Tidak kita bangun, tidak kita kembali kepada Allah melainkan di akhir umur kita mengucapkan la ilaha illallah. Melainkan di akhir umur ditutup usia kita dengan la ilaha illallah. Melainkan lidah ini mudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena beruntung mereka yang mengatakan di akhir umurnya la ilaha illallah. Dan merugi mereka yang ketika akhir umur datang dan ajal datang berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya arhamar rahimin, wafatkan kami dalam la ilaha illallah. Terangi kubur kami dengan la ilaha illallah. Bangkitkan kami dengan la ilaha illallah. Dan kumpulkan kami dengan pemilik la ilaha illallah. Dan kumpulkan kami dengan penghulu para pemilik la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. منحا بها خسلي له من ارتضى من خلقه سمع الندي فأجابوا هذا لعمر الفوز وذل من لهم إذا بان الخفل الباب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله